Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 4 April 2022, pekan kelima Prapaskah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Daniel bab 13 ayat 1 sampai 9, ayat 15 sampai 17, ayat 19 sampai 30 dan ayat 33 sampai 62, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 20. Bacaan pertama sangat panjang, ada juga yang lebih singkat tapi juga masih termasuk panjang, dan bacaan Injil cukup panjang. Kedua bacaan liturgi hari ini memberi kepada kita beberapa pesan praktis untuk kehidupan kita. Saya tidak lagi bercerita secara singkat tentang perikop-perikop yang kita renungkan hari ini, tetapi saya langsung kepada apa yang menjadi pesan biblis, pesan kitab suci, pesan kedua bacaan liturgi hari ini untuk kita yang perlu kita ketahui dan kita hayati dalam keseharian kita. Yang pertama, Allah pada waktunya menyelamatkan orang-orang yang berharap kepadanya, yang percaya kepadanya. Ketika secara manusiawi sudah tidak ada kemungkinan untuk keluar dari persoalan hidup dan permasalahan, Allah hadir di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan orang yang berharap kepadanya dengan penuh iman. Susana, istri Yoyakim, dalam bacaan pertama hari ini telah mengalaminya. Kepadanya dituduhkan hal yang tidak ia lakukan, dan dia sudah dijatuhi hukuman untuk dirajam sampai mati. Tetapi Allah melalui Roh-Nya yang kudus berkarya. Allah menyelamatkan Susana dari hukuman yang sudah dijatuhkan yang tidak adil itu. Yang kedua, Allah yang menyelamatkan Susana. Dia datang menyelamatkan Susana melalui seorang pemuda yang dipenuhi dengan Roh Suci, Roh Allah sendiri, untuk membantah kesaksian palsu yang diberikan atau yang dituduhkan kepada Susana. Daniel, seorang muda yang mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran dan karena itu menyelamatkan Susana. Daniel adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan sesamanya. Yang ketiga, kesaksian palsu. Kesaksian palsu menurut bacaan pertama hari ini diberikan oleh kedua hakim, yakni orang
tua-tua yang telah dipilih untuk menjadi hakim. Sesungguhnya kita paham, menjadi hakim berarti harus menjadi sarana yang dipakai Allah untuk menyatakan keadilan, untuk membuat keputusan yang benar. Tetapi kedua hakim dari orang tua-tua dalam bacaan pertama hari ini justru bertindak sebaliknya. Bukan keadilan yang mereka berikan, tetapi malah menjerumuskan atau malah menghukum orang yang tidak bersalah. Dan yang keempat, Yesus Kristus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya dan semua orang yang mengikuti dia pada saat itu, kepada orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu, bahwa dia adalah terang. Jalan yang menuju pada terang. Siapa yang mengikuti dia pasti berjalan di dalam terang. Berjalan di dalam terang berarti berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran tidak pertama-tama menurut keinginan manusia dan definisi manusia, tetapi kebenaran menurut kehendak Allah. Yang kelima, Yesus menegaskan kepada orang Yahudi bahwa kalau dia menjadi saksi bagi dirinya sendiri, kesaksiannya benar. Karena memang dia adalah terang, karena dia adalah kebenaran. Lebih lagi, yang memberi kesaksian tentang dirinya adalah Allah Bapanya sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, dari pesan biblis ini, atau dari beberapa poin yang dinyatakan atau yang menjadi inspirasi yang bisa kita petik dari kedua bacaan liturgi hari ini, kita diingatkan, kita juga diteguhkan kembali bahwa ketika kita penuh percaya, kita memiliki harapan kepada Allah yang kita imani sebagai Allah yang maha baik, yang akan menolong kita untuk keluar dari berbagai macam persoalan kehidupan. Juga ketika pada saat paling genting, pada saat di mana kita merasa sudah kehilangan akal, sudah ada pada jalan paling buntu. Saat seperti itu, ketika kita masih mempunyai kepercayaan dan harapan kepada Allah, Allah akan menyelesaikan persoalan hidup kita. Karena itu bagi kita yang mungkin saat ini sedang mengalami persoalan kehidupan yang bertubi-tubi, masalah yang datang beruntun, tidak perlu khawatir. Juga ketika kita misalnya secara manusiawi sudah merasa tidak ada jalan lagi, tidak ada kemungkinan lagi, ingatlah Tuhan hadir pada waktunya untuk menolong dan menyelesaikan persoalan kita. Mari kita tetap kuat, tetap percaya kepada Allah yang maha baik. Karena Allah yang kalau kemarin kita alami kebaikannya, Allah yang kemarin kita alami kebaikannya tidak pernah berubah dalam kebaikan. Kemarin dia baik, hari ini dia baik, esok pun dia akan tetap baik. Saudara dan saudari yang terkasih, terutama yang mungkin mempunyai persoalan yang pelik, yang sulit saat ini. Jangan takut,
persoalan Anda akan diselesaikan oleh Allah sendiri tepat pada waktunya, pada saat yang terkadang tidak kita duga. Yang kedua, kita diajak untuk mau menjadi alat di tangan Allah, menyatakan kebenaran dalam kehidupan. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran, sekalipun banyak konsekuensi dan resikonya. Kita mau hadir seperti orang muda, yakni Daniel, yang hadir untuk menyelamatkan Susana yang dituduhkan dengan hal yang tidak benar, yang tidak dilakukan oleh Susana. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak sesama kita yang mengalami ketidakadilan. Andai kata kita tahu tentang kebenaran, biarlah kita tampil untuk menyelamatkan orang yang diperlakukan tidak adil dalam keseharian kita. Dan yang ketiga, terinspirasi dari poin-poin yang bisa kita temukan dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Secara khusus bacaan pertama, kita diingatkan untuk jangan pernah menyalahgunakan kuasa atau jabatan yang dipercayakan kepada kita. Orang tua-tua, kedua hakim itu dalam bacaan pertama telah menyalahgunakan jabatan sebagai hakim karena terdorong atau termakan oleh nafsu birahinya terhadap Susana, istri Yoyakim yang cantik itu. Tua keladi. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menggunakan jabatan untuk pengabdian yang tulus kepada Tuhan melalui sesama kita. Mari kita gunakan status kita yang mungkin dalam arti tertentu, arti sempit, dianggap sebagai jabatan dan tanggung jawab. Jangan kita menyalahgunakan tanggung jawab itu. Lihat banyak orang, entah sebagai orang tua atau sebagai apapun, yang diberikan tanggung jawab atas orang-orang kecil, atas anak-anak, atas siapapun yang dipercayakan kepadanya. Menyalahgunakan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kebutuhan macam-macam lah. Tapi poinnya telah menyalahgunakan jabatan itu. Kita jangan sampai ke sana. Dan yang terakhir, kita diajak untuk tetap mengikuti Yesus. Karena Dia adalah terang hidup kita. Yang mengikuti Dia dan segala ajarannya berada di dalam terang. Berada di dalam terang berarti berada di dalam kebenaran. Tuhan memberkati.